Naturalisasi di Indonesia ini menjadi trauma. Karena sebelum-sebelumnya banyak pemain-pemain datang dari luar lebih kepentingan buat klub. Dalam merekrut pemain naturalisasi itu dibutuhkan agent. Ada agent di situ. Nah, orang bahkan berpikir ada bisnis di sini. Pasti. Hassani punya uang banyak nanti di sini. Pasti. Bapak bisa jelaskan itu. Saya katakan kepada federasi, ini ada biayanya. Oh, kata federasi, nggak mahal ya. Oke, ngomongin KLB. Februari ya, Pak? Februari tanggal 16. Esko sepakat untuk mundur. Esko otomatis. Apa optimis akan melahirkan para pengurus yang better than yang ada sekarang? Jadilah pribadi yang tidak cepat puas dan menyukailah tantangan. Karena tantangan adalah motivasi serta jalan meraih kesuksesan. Bersama saya, Hassani Abdul Ghani. Saksikan di Lensor Podcast. Mitra olahraga, inilah Lensor Podcast, sebuah channel yang menyajikan informasi seputar dunia olahraga bersama insan olahraga dan tokoh olahraga nasional yang tentu saja kompeten dan mumpuni di bidangnya. Dan kali ini saya Yusuf Ibrahim kedatangan seorang tamu, Bapak Hassani Abdul Ghani. Dia ini kita kenal sebagai tokoh olahraga nasional, pernah di basket dan sekarang ngurus sepak bola. Dia juga penulis buku tentang sport marketing. Selamat sore, siang, malam, semua hari sama ya, Bung Hassani? Selamat pagi aja nih, selamat pagi. Bung Hassani, ini saya panggil Bapak aja ya, Pak Hassani atau Bung atau apa? Bung Ucup, lo kurang apa sama gue? Oke, Pak Hassani. Lo jangan kalah pamor sama gue. Yang saya tahu Pak Hassani itu dulu basket, ya. Sekarang sepak bola. Tapi sebenarnya suruh ngurus olahraga apapun oke. Nah sekarang pamor Pak Hassani di sepak bola. Dan kata kuncinya adalah naturalisasi. Sudah. Nah, artinya orang masih tetap pengen tahu banyak tentang naturalisasi. Ini backgroundnya, kalau kita tarik sedikit ke belakang, sebenarnya ini kemauan siapa? Pelatih kah? Pengurus kah? Atau tuntutan publik sepak bola nasional? Nah, coba disarikan lagi sedikit. Iya, saya gara-gara ngurus naturalisasi, muka gue udah kayak naturalisasi. Jadi begini, orang banyak mengatakan ini naturalisasi maunya federasi. Padahal sebenarnya waktu kita hire STY jadi pelatih, kita buat target ke dia. Paling tidak bisa membawa Indonesia juara di ASEAN. Boleh SEA Games, boleh Piala AFF. Dia sanggupi. Sintayong bilang. Sintayong. Dengan catatan, dengan syarat? Belum syarat. Oke. Nah, dalam perjalanan, sewaktu dia mencari pemain-pemain untuk timnas, dia lihat, kalau syarat ini tetap dibebankan kepada saya harus minta tambahan pemain. Dia nggak yakin dengan skuad yang ada pada saat itu? Saya nggak tahu keyakinan dia, tapi setelah dia lihat, saya butuh tambahan. Kita katakan, selama tidak ada pelanggaran, sesuai regulasi, kita bolehkan. Dia langsung mengatakan, saya butuh pemain naturalisasi. Wah, ada trauma. Oke. Ada trauma di federasi. Oke, kita pernah menjalankan 5 tahun. Kita pernah menjalankan, hampir dikatakan gagal. Oke. Tapi dibawa rapat ke Esko. Ada permintaan gini. Kita bilang silakan selama tidak ada pelanggaran. Berapa orang hari itu dia minta? Pertama kali. Pertama kali dia minta kalau saya tidak salah itu 4 orang. Untuk semua posisi lini kunci? Tidak. Jadi dia itu punya tim khusus. Karena kesebut juga kiper, ada pemain belakang, pemain tengah, pemain depan. Saya nggak tahu teknikalnya dia, tapi dia punya tim khusus yang melihat potensi-potensi pemain naturalisasi. Saya sempat diskusi sama dia. Kenapa Anda memilih banyakkan pemain belakang? Dia katakan, semua pemain yang kami dapat data yang ada turunan di Indonesia, itu yang terbaik yang tim saya dapat, itu rata-rata pemain belakang. Oh, dia sudah menyinggung masalah pemain berketurunan ya? Oh iya.
Itu naturalisasi dia versi dia. Dia minta pemain yang ada turunan yang tidak melanggar peraturan FIFA artikel 9. Iya. Nah, itu kita iakan. Nah, itu dasarnya. Jadi kalau pelatih tidak minta, kami tidak punya terpikirkan untuk naturalisasi. Artinya permintaan naturalisasi ini, ide muncul pertama belakangan ini karena permintaan dari Sintayong. Ya, dan dia yang menentukan pemainnya. Rekomendasi pemain artinya kan? Yes. Rekomendasi pemain, dia punya referensi sendiri atau kita sodorkan? Tidak. PSSI punya catatan? Dia punya tim kecil di dalam. Dia yang menseleksi, riset segala macam. Kami yang mengurus secara administrasi. Maka waktu itu saya terbang ke Belanda, ketemu orang tuanya. Nah, PSSI punya tim juga untuk, katakanlah pemain ini kan harus punya capability, kompetensi, kualifikasi. Dirtek. Tim Dirtek. Ada ya. Tim Dirtek kan sudah ada. Dia, kan itu semua harus persetujuan dari Dirtek. Dirtek. Jadi tim STY membuat surat resmi kepada Dirtek meminta nama ini. Ya. Tim Dirtek langsung berapa persen hari itu disetujui dari yang diajukan? Kita kan waktu disetujuin itu kan harus kita tanya dulu, belum tentu pemainnya mau. Yes. Dari 4, ada 6 pemain yang dia rekomendasi. Yang dia sebut. Yang mau cuma 3 di senior. Awalnya cuma 3 dari 6 yang diajukan oleh dia. Yang mau. Ya. Banyak yang nggak mau. Hari itu berarti yang mau, yang Bapak sudah ke Eropa, ke Belanda ada Miss Hilger, ada Kevin Dick, ada siapa namanya itu, siapa nama lupa saya satu lagi. Yang nggak lolos ya? Ya, bukan nggak lolos, tidak mau. Pak, pengalaman Bapak, ini masalah naturalisasi pemain memang menarik. Artinya, yang mau itu karena apa, yang tidak mau juga karena apa. Bapak kan berhadapan dengan keluarga, saya lihat di IG itu Bapak foto-foto. Ketemu ibunya. Gue ya? Saya follower Bapak. Saya pantau. Pantesan jaketnya bagus nih. Pak. Terus? Ini saya ceritain nggak mau dulu. Ya. Naturalisasi di Indonesia ini menjadi trauma. Karena sebelum-sebelumnya banyak pemain-pemain datang dari luar lebih kepentingan buat klub. Yes. Dinaturalisasi. Dan itu kan diperbolehkan, Pak. Oh yes. Nggak ada yang larang. Tapi itu membawa impact yang tidak bagus pada saat kita sekarang mengajukan naturalisasi. Karena apa? Mereka nganggap pemain naturalisasi yang ada sebelumnya dianggap gagal. Nah, itu menjadi tantangan kita waktu mengajukan. Sebenarnya dibilang gagal banget juga enggak, Pak. Gonçalves kan punya peran juga dia. Iya, artinya yang terakhir. Ada rombongan terakhir itu yang dianggap. Tapi dominan memang tidak sesuai ekspektasi. Ya, betul. Nah, itu tidak semua masyarakat olahraga, termasuk yang memberi izin, itu agak protes, tidak happy lah. Tidak happy. Jadi mereka punya trauma itu. Nah, sedangkan pemain yang hari ini kita ambil, itu adalah pemain yang tidak pernah bermain di Indonesia. Sama sekali. Yes. Tidak pernah dikontrak oleh klub kita. Tidak pernah. Jordi Amat besarnya di Spanyol. Pernah main bareng Ronaldo. Pernah main bareng sama Messi. Pernah main di Liga Premier League. Paspor Holland. Paspor Spanyol. Karena neneknya, kakeknya orang Spanyol. Neneknya orang Indonesia. Paspor dia sendiri Spanyol. Dia orang Spanyol. Kalau Sandy Walsh itu Holland. Sandy Walsh. Kalau Jordi Amat Spanyol. Nah, menurut peraturan Undang-Undang Kewarganegaraan kita nomor 12, itu ada 2 pasal yang menyangkut tentang pemain naturalisasi ini. Kalau pasal 19, itu seperti maklum. Selama 5 tahun berturut-turut ada di Indonesia, dia diperbolehkan nge-apply jadi warga negara. Mengajukan. Berhak. Biasanya tuh karena dia bermain bola, ada rekomendasi walaupun dia tidak punya darah turunan ya, Pak? Ya. Undang-undang kita tidak melihat darah. Nah, ada lagi, apabila individu itu kawin sama orang Indonesia, dia juga berhak nge-apply pasal 19. Ini bicara undang-undang ya, Pak ya? Bicara undang-undang. Nah, pemain Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sean Patinama tidak bisa berlaku undang-undang nomor 19. Tapi adalah pasal 20. Ada lagi disebutkan. Ada pasal 20, negara dia pernah berjasa buat negara atau negara membutuhkan jasa dia. Berjasa belum? Berjasa belum.
Tapi negara membutuhkan. Membutuhkan jasa dia. Maka dia tidak bisa main buat klub. Oh, oke. Dia hanya boleh main buat timnas. Karena negara membutuhkan jasa dia. Iya. Baik. Prosesnya juga beda. Orang bertanya, kok lama benar? Ya lama. Makanya Bapak kalau yang pasal 19 cukup di Kemenkumham. Sempat menunggu dengan izin dari Kemenkumham ya? Kemenkumham diproses di situ. Tapi kalau pakai pasal 20, itu harus ada kepres. Dan harus disetujui oleh DPR. Prosesnya panjang. Oke. Ya, alhamdulillah kemudian kan terrealisasi. Tapi balik lagi Pak, itu tadi, apa yang mereka yang tidak mau? Yang mau tadi kan karena memang panggilan. Jadi gini, kalau kita lihat Sandy Walsh, dia sangat dekat sama kakek neneknya. Orang Purworejo. Nah, ini side story yang kayak gini, Pak. Ya. Jadi dia cerita ke saya. Kakek neneknya itu selalu menceritakan tentang negara Indonesia. Jadi dia ada satu keinginan untuk mengabdi kepada moyangnya. Iya, terpanggil namanya. Terpanggil. Kalau mau bicara ini, enggak bos. Money. No, it's not money. Dia nggak dapat money di sini. Dia di sana lebih gede gajinya. Oke, baik. Not money. Jordi Amat, dia ingin memperlihatkan kepada turunan neneknya yang orang, dia kan keluarga Tansil, raja kecil di Pulau Siau kalau nggak salah. Ningrat itu anak. Ningrat. Oke, terus? Biru bos darahnya. Iya. Makanya bagus mainnya kemarin. Kalau merah kurang bagus. Jadi that love. Ya. Bukan cerita tentang materi, tapi love. Ya. Susah gue ngomongnya. Terpanggil lah. Terpanggil. Gue sempat nanya sama mereka. Kalian ini banyak ruginya. Karena kehilangan itu. Dan kami siap. Orang tua mereka merekomen, approve. Untuk berangkat ke Indonesia menjadi warga negara. Nah kalau yang menolak Pak? Yang menolak itu pertimbangannya begini. Kalau boleh saya jujur. Mereka kan berkarir di Eropa. Kalau dia memegang paspor Indonesia, dia menjadi warga asing. Kebetulan yang warga negara Belanda, begitu jadi warga negara Indonesia, regulasi bermain sebagai pemain Belanda itu akan berbeda. Dia udah dianggap pemain asing. Pemain asing, pembayarannya, harganya harus di atas pemain Belanda. Aturannya. Nah, klub akan bayar pemain ini dengan harga tinggi kalau prestasinya bagus. Sedangkan dia prestasinya dengan pemain Belanda yang ada sama. Jadi ada pertimbangan ke situ ya? Nah, kalau misalnya kayak Suarez pernah main di sana, mungkin dia prestasinya lebih bagus. Makanya dari Latin kan diambil. Nah, itu pertimbangannya. Akhirnya mereka bilang, wah, bukan saya tidak cinta sama Indonesia. Tapi regulasi Indonesia tidak membantu karir kami. Ada keraguan di situ. Beda dengan kita lihat Maroko, Tunisia. Oh iya, pemainnya banyak lahir di luar. Ya, karena apa? Mereka mengenal namanya dual citizen. Kita enggak. Bisa memegang 2 paspor. Kita belum. Kalau kita jadi, Bang Ucup, ini kok panggil Bang nih. Silakan. Kita beda-beda tipis sama Maroko, bos. Ya tapi nggak lucu juga kalau semuanya. Kenapa nggak lucu? Bapak setuju kalau semua dari skuad itu dominan merumput di Eropa? Dia kan orang Indonesia. Contoh Maroko lah. Dia orang Indonesia, tidak tinggal di Indonesia. Dia kan bangsa Indonesia. Nggak pernah ikut kompetisi di ini kita. Emang pemain Brazil pernah ikut kompetisi di Brazil? Ya, oke. Terus? Kenapa kita terjebak dengan melankolis itu? Tapi kita regulasinya tidak mendukung. Oke, kan nggak mungkin 30 pemain 30 dari luar. Iya, oke. Tapi kalau ada 3-4 pemain dari Indonesia tiba-tiba main di Eropa, ikut mereka, yang bangga siapa? Iya, kayak Maroko lah. Iya. Semua pemainnya lahir di Portugal, Spanyol, Kita aja yang bukan orang Maroko tapi sama Muslim bangga juga, bos. Ya, ada proximity karena agama. Ya itu poin saya, maksudnya gini. Mungkin tidak harus seperti itu. Tapi kalau kita terlalu tertutup juga, nggak bagus, nggak berkembang sepak bola. Oke, Pak Hasan nih, ada satu lagi yang orang juga masih penasaran. Dalam merekrut pemain naturalisasi itu dibutuhkan agent. Ada agent di situ. Nah, orang bahkan berpikir ada bisnis di sini. Pasti. Hasani punya uang banyak nanti di sini. Pasti. Bapak bisa jelaskan itu? Ada kan yang bilang gitu? Kebetulan penghasilan gue lumayan dikasih gitu ya. Jadi gimana, gini, Pak? Pemain yang kita rekrut itu bukan pemain amatir. Profesional. Pemain profesional. Pemain profesional yang ada di luar negeri
semua punya agennya. Iya. Itu industrinya memang begitu ya, tuntutan. Memang seperti itu. Nggak ada pemain yang tidak ada agent. Yes. Nah, kalau saya datang ke pemain bilang saya setuju, tapi tergantung agen saya. Jadi saya ketemu Jordi Amat, saya ketemu dengan Sandy Walsh, tetap saya berhubungan secara bisnisnya, legalitasnya lewat agen. Federasi nggak intervensi ya Pak? Oh tidak ada, tidak ada sangkut paut. Sama sekali dia tidak. Tidak ada. Administratif ada mungkin? Tidak, nanti kita kan setelah dia jadi warga negara baru kita apply ke FIFA, pergantian federasi. Tidak. Okay. Nah, saya katakan kepada federasi, ini ada biayanya. PSSI. Ke PSSI ada biayanya, karena menurut agent ini not for free. Gitu. Saya bilang ke federasi, oh kata federasi nggak mahal ya. Pak, beragam biayanya. Sama. Hampir sama. Hampir semua main itu. Ya. Nggak mahal, ukurannya pembandingnya apa? Perlu saya jelaskan detail gitu? Ya perlu Pak. Nanti ketahuan tukang pajak. Use podcast perlu. Jadi perlu gini. Tahu Pak, ini knowledge. Oke, harganya sebenarnya nggak mahal banget. Harganya kalau euro itu puluhan euro. Puluhan ribu? Yes. Apa ratus? Puluhan ribu. Oke. Nggak main MM-an lah. Nggak kayak Neymar 220 gitu ya. Kalau gitu gua mau jadi agennya itu. Lumayan. Juta malah. Oke. Tidak. Jadi sebenarnya bukan uang fee. Jadi lebih ke mereka kan terbang ke sana ngurus, karena kan agennya bukan tinggal di tempat sama dengan pemain. Gue bilang gue perlu terbang dia, ya oke lah. Kita oke lah dengan harga itu. Dan dealnya kita nggak berhubungan istilahnya kita kirim duit ke mereka. Jadi federasi lewat sekjenan itu kirimnya ke Swiss, ke account di Swiss. Sorry, tadi pembanding murahnya itu dengan pengalaman masa lampau atau dengan agen lain atau dengan experience negara lain atau bagaimana? Kalau menurut saya dapat info itu, nggak mahal ya. Saya nggak tahu dulu gimana, saya nggak tahu kan. Saya baru di PSSI. Baru apa? Bapak kan udah dari. Bahkan lebih lama Bang Yusuf di situ. Bapak kan udah dari 2011. Iya, Komisi Disiplin. Katanya Bang Dedi, lebih tahu kali. Iya. Oke, Pak, menarik ini. Kemudian pemain naturalisasi. Yes. Tentunya kan yang sudah datang dan masuk, itu masih ada target lainnya. Permintaan Sintayong sampai dengan 6 tadi ya. Waktu itu kan ada 6 nama. 6 nama. Tapi dia cuma minta terakhir itu karena dari 6 itu 4. Jadi yang benar-benar dia minta waktu itu Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Wardy Warman. Nah, dia itu ini yang prioritas. Ya. Pertama Kevin Dick nggak mau. Kevin Dick, ya. Batal dia. Miss Hilger nggak mau, jadi gantinya Shane Patinama sama Warman itu. Jadi 4 tetap. Ya. Nah kemudian Pak, naturalisasi ini sebenarnya karena ada regulasinya dan sah-sah aja. Kita bisa lihat Singapura dia sukses. Gara-gara naturalisasi dia pernah megang 4 piala AFF loh Pak. 4 kali kalau nggak salah. 4 kali 3 kali sih? 4 ya? Enak nih gue dengar kalau Bang Ucup udah bela gue nih. Nah, Singapura itu karena naturalisasi. Yes. Sukses dia. Nah, pasti kan PSSI melirik itu. Nah, ngomong naturalisasi ini program jangka panjang atau jangka pendek? Jangan-jangan ini jangka pendek gara-gara mau dapat piala AFF dan ikut U20. Nanti ada event lagi besar, naturalisasi lagi. Gimana? Kalau saya ngelihat gini, kan saya punya hak suara di dalam sebagai Esko. Oh ya. Jadi kalau dalam rapat saya katakan begini, naturalisasi ini sebagai pancingan. Trigger. Kalau kita kemarin di vaksin booster. Oh, oke. Jadi naturalisasi adalah booster timnas. Ya, supaya kita nggak kena sakit. Oke. Menjamin. Nah, makanya kalau 4, ini saya lihat sisi positifnya. Coba perhatikan contoh Jordi kemarin saya lihat dalam sebuah rekaman dalam pesawat dari Jakarta menuju Kuala Lumpur, yang lain dengar lagu pemain. Dia nonton video. Jordi Amat. Nonton video yang dia main kemarin lawan Kamboja. Kan model-model kayak gini kalau dicontoh oleh pemain-pemain muda lain. Artinya pemain naturalisasi harus menularkan profesionalisme. Kenapa saya dukung STY? Karena di kami di Esko juga tidak semua yang mendukung itu.
Kenapa Bapak dukung? Karena pemain yang diambil benar-benar punya kualitas. Rata-rata di atas sedikit yang pemain lokal. diyakini bisa menularkan profesionalisme dan kebaikannya di tim. Betul. Karena ini buat saya gini, contoh misalnya Jordi Amat, besar di Eropa, Sandy Walsh. Dia lihat dia ketemu sama pemain kita, ada Asnawi, ada Pratama, ada Ferrari, siapalah. Dia lihat bagus. Sekarang nggak ada channel untuk masuk ke Eropa. Sudah dibilang, udah gua kenalin deh sama bekas klub gue atau apa. Ini kan satu networking ya? Networking. Rekomendasi. Hidup hari ini nggak ada networking, nothing. Setuju Pak. Mari kita lihat hal-hal positif. Jangan bawaannya seujon itu. Seujon aja. Miskin bos lama-lama bos. Saya bawa Pak. Begitu kalah. Saya pakai kata-kata seujon karena Bapak orang Aceh. Oh iya. Hah? Gini. Iya. Kalau kalah, yang marah penggemarnya juga. Ya maklum lah Pak, penggemar itu kan pemain, wasit juga, komentator, yang terbaik. Karena kita masih lihat bola itu falling in love. Nah ini apa lagi nih falling in love? Buta, nggak mau kalah, maunya menang dulu. Main bola kan harus ada yang kalah bos. Ya harus ada pernah terjadi juara bersama dulu PSMS lawan Persija. Zaman Baela. Nah, falling in love. Begitu falling in love, coba tanya. Iya, cinta adalah buta. Ya. Nah kalau udah buta, suka marah, cemburu, jealous, suzon. Ini istilah Bapak ini menyasar ke siapa ini? Ke siapa pemain, aja? Ke pengurus atau apa? Rata-rata penggemar sih, nggak mau kalah, nggak mau terima kekalahan. Pengurus nggak? Pengurus kalau nggak. Karena kan begini. Saya juga pengurus. Exco. Pak Hasan ini lama-lama nyindir gitu. Exco. Eksekutif komite yang membidangi wasit juga sempat keuangan, sekarang ke media. Ya. Kenapa dicoret keuangannya Pak? Bapak ngambil uang, terus jadi media. Gini nih kalau hostnya kita kenal gini, tanyaannya nggak bisa gue jawab. Gimana Pak? Saya sih dimanapun ditaruh di sepak bola nggak ada masalah. Pegang media memang dasar gue orang media. Ya kan terus Bapak wasit. Terus wasit karena gue dianggap tidak punya klub kan. Jadi gue bisa lebih netral. Nanti saya akan gali wasitnya. Oh siap. Terus kenapa keluar dari keuangan dipindahin ke media? Ya itu kan ada pimpinan yang menentukan. Wasit Pak. Oke, ngomongin wasit dulu. Jangan dulu, kan gue jelasin ini dulu. Supaya tidak ada fitnah di antara kita. Baik, lanjut. Jadi saya dipindahin ke media dari keuangan, saya bilang ya sudah nggak apa-apa. Biarkan keuangan, mungkin ada lain yang lebih bagus kan. Ya background gue juga bukan keuangan gitu. Oke. Nah, kenapa wasit? Kenapa wasit? Wasit belakangan ada kejadian. Dan itu kan permasalahan klasik. Ya kan? Pertanyaan ada dua Pak. Satu adalah, apa kabar wasit kita saat ini? Masih adakah mereka merasa tidak happy dengan bayaran sehingga kepemimpinannya berpengaruh? Yang kedua adalah bagaimana, ini titipan pertanyaan dari penggemar sepak bola Pak, bagaimana sih menjadi wasit sepak bola? Oke lah tim nggak nyampe ke FIFA World Cup, wasitnya kayaknya bisa duluan berangkat. Rekrutmen wasit saya nggak terlibat. Oke. Ada tim teknis, komisi wasit Komisi namanya. wasit. Kalau kami komite, Ya. kami lebih ke policy. Mereka tentu backgroundnya macam-macam gue lihat. Ya. Ada yang guru olahraga, ada yang Nggak polisi, mesti ada mantan tentara, pemain, ya. ada bekas Banyak pemain. tentara. Tapi yang harus mereka kuasain adalah law of the game-nya. Ya. Aturan. Yang offsetnya bagaimana, apa segala macam itu kan ada law of the game-nya. Yang dari FIFA. Nah, itu harus mereka kuasain. Tentu mereka dibutuhkan fisik, ini segala macam. Ini kondisi bayinya dulu nih, normal. Cuma begitu dia jadi wasit, itu pengaruhnya kan macam-macam. Iya. Dapat tekanan lah. Pengalaman Bapak? Ya ada yang ditekan, ada yang pressure, ada tadi kena falling in love, nggak mau kalah. Kalau kalah marah ke wasit. Yang saya menemukan di zaman saya pegang Piala Presiden, Piala Jenderal Sudirman. Iya, itu. Setiap kalah, selalu kita itu menyalahkan orang lain. Sepertinya kekalahan itu tidak diterima oleh satu klub. Jadi yang dia blame adalah, ini wasitnya tidak benar, wasitnya disogok, wasitnya begini. Nah itu sering terjadi, itu kan masalah klasik kita. Saya tidak tahu cerita lama.
apa yang terjadi dengan kaum wasit ini. Tapi saya katakan, yang kali ini bersih. Saya jaga, saya bersih. Mereka nggak, sampai waktu itu handphone umum kita ambil waktu Piala Presiden. Oke. Kita sterilkan. Memang ya main bola ada yang kalah, ada yang menang. Tapi secara umum artinya Bapak melihat wasit kita saat ini, itu bagaimana? Saya bilang rata-rata bagus. Rata-rata bagus? Rata-rata bagus. Cuma... Tapi masih ada aja oknumnya? Saya tidak menuduh. Tapi tidak juga saya katakan bersih-bersih kali. Oke. Dan cuma, juga kan mereka begitu juga kan karena ada oknum lain di... Pasti, nggak mungkin dia bermain sendiri. Ada kaitannya. Nah, karena kan... Itu seperti ibarat saya katakan, selalu dalam wawancara saya termasuk di Piala Presiden. Kalau itu pertanyaannya, saya menghadapi hantu. Hantu itu terasa, tapi nggak pernah bisa disentuh. Walaupun sebenarnya pelaku... Dibilang, oh ada di sudut itu ada hantu. Bulu kuduk kita naik, bos. Tapi begitu kita datang ke situ, nggak ada dia. Ya ini kan pengaruhnya ke Pak. Salah satu kunci yang paling rentan dengan match fixing. Begini. Kita nggak bisa menuduh seseorang tanpa ada bukti. Iya. Karena wasit kalau kita tahu dia sudah masuk sifatnya makanya disogok, tadi saya bilang, kalau penyogokan itu kriminal. Yes. Jadi ada hukumnya bukan lain. lagi hukum sepak bola, sudah hukum umum. Ya. Nah, itu kami di federasi nggak bisa menangkap, karena itu tugas negara. Ya. Lewat kepolisian. Ada yang berwenang di situ. Itu harus ada bukti, nggak bisa kita tangkap semena-mena. Tapi rumus itu selalu bermunculan. Sedangkan tadi pertanyaan Bang Ucup di depan soal pembayaran. Hari ini alhamdulillah wasit Indonesia yang tertinggi di ASEAN. Masalahnya ada partai tundanya nggak Pak dibayarnya? Utang maksudnya? Iya di kemudian gitu, tidak pada saat selesai pertandingan. Gua esko, bukan sekjen. Jadi ya, saya nggak tahu. Bapak bisa informasikan. Saya nggak tahu persis apakah diutangin dulu atau tidak, itu saya nggak tahu. Karena dengar-dengar ada partai tundanya Pak, bener nggak? Partai tunda ada kan, memang ditunda karena ada pandemi, ada kejadian kanjuruhan. Maksudnya wasit itu dibayarnya selesai pertandingan persis atau setelah dia nyampe rumah atau seminggu kemudian? Saya nggak tau, tapi Piala Presiden waktu saya menjalankan langsung. Sebelum dia berangkat saya udah bayar. Kalau di TV itu PBB apa? Pay before broadcast. Kalau ini PBP kali. Pay before player. Saya mengirimnya sebelum dia berangkat saya udah bayar. Oke. Jadi Anda silakan tiup aja. Kalau sekarang saya nggak tahu prosesnya. Tapi idealnya kan di depan dia kan. Di mana-mana kan gitu seharusnya. Ya, baik. Oke. Kemudian lanjut Pak. Naturalisasi tadi udah dikasih gambaran umum, kemudian tentang wasit yang membidangi Bapak, kemudian media. Ya. Jadi media yang bagaimana di era digital seperti sekarang yang Bapak hadapi? Saya terus terang di media saya nggak banyak sentuh. Bapak kan orang media juga. Ya, tapi kan di situ sudah ada humasnya di PSSI. Oke. Mas Eko. Ya, saya tahu. Tapi kalau boleh saya ngomong jujur, saya tidak puas dengan sistem media yang ada di federasi. Tidak maksimal. Bukan tidak maksimal. Kalau cuma media itu ngurus wartawan, itu menurut saya harus lebih dari itu yang harus dipikirin. Jadi kata media itu menurut saya udah nggak cocok lagi untuk zaman sekarang. Saya lebih cocok itu PR. PR, oke. Masih membawahinya ada PR-nya, ada medianya di dalam. Kenapa saya bicara PR? Karena itu masalah image, brand PSSI. Pengalaman saya di Piala Presiden, sangat susah saya mencari sponsor. Karena brandnya negatif. Pada saat itu dirasa timnas kurang. Bukan tim. Klub. Kalau kalah menang itu biasa. Tapi kalau dianggap ada berantem, supporter ribut, itu kan brand. Iya, advertiser males. Yes. Kenapa? Brand-brand yang ada di luar. Contoh misalnya, brand minuman, brand mobil, itu kan brand positif. Kalau dia masuk ke bola, itu brandnya jadi negatif. Artinya secara nggak langsung Bapak mau bilang, media itu harus pandai menarasikan, karena dia juga sebagai PR juga. Ya, jadi begini, konsep kerja di PR itu, konsep kerja di media itu harus lebih luas.
Jadi nggak segera membeli fakta. Jadi saya ke depan, kalau bisa saya usulkan. Misalnya gini, kalau dia sudah menjadi warga PSSI, pelatih, pemain, kalau wasitnya salah, dia nggak boleh komen di koran. Di luar negeri itu kena. Dianggap netral ya? Enggak. Karena itu dia tanpa sadar mencoreng federasi. Brandnya. Oke. Jadi kalau dia nggak puas, tinggal dia buat surat, kirim ke federasi. Nggak boleh itu ada di publik. Oke. Kalau brand NBA, brand Piala Eropa, itu semua kalau ngomong negatif kepada federasi, itu kena denda. Seperti itu ya? Dalam industri seperti itu? Iya. Karena kan Anda membunuh brand tempat Anda Pak, berkarya. ngomongin brand ini ngomongin industri, Pak. Oh yes. Ya kan? Nah, Memang Bapak sepak bola juga hari ini kan industri. expertise di industri olahraga lewat bukunya Sport Marketing. Sepak bola kita belum menjadi industri. Lagi Benar. menuju ke industri. Menuju. Road to. Dulu Roadmap-nya ada dulu nggak? amatir. Kalau kita lihat sejarah. Dulu zaman Perserikatan. Amatir. Lalu tahun berapa terjadi ada Galatama. Baik. Coba menjadi private. Swasta. Lalu saya lupa tahunnya merger. Antv berperan tuh, Pak. Oh yes, ANTV boleh katakan menjadi broadcast pertama. Yang memberi membeli hak right. Ya, TV memberi right. harga pada TV right. TV right. Nah, waktu mereka sudah menuju ke profesionalnya yang dikatakan profesional, waktu ANTV udah masuk, saya melihat sampai hari ini itu belum jalan. Dengan kata-kata industri. Zaman amatir dulu, di tahun 70-an, 80-an, setiap pemain sepak bola, cita-citanya menjadi PNS, kerja di bank. Iya, betul. Hari ini, udah nggak itu cita-cita. Dia udah jadi profesi. Iya. Dia udah mengejar nilai kontrak. Di luar kontrak, dia bisa jadi ambasador brand. Iya, bisa Kalau dia jadi iklan star. atau apa, ya. Nah, Jadi influencer kalau zaman sekarang. ya, jadi influencer segala macam karena dia ada di TV, ada di media. Kalau pemain top gitu. Nah, itu artinya sepak bola hari ini sudah menjadi industri. Tapi regulasi yang dilakukan di negara kita itu masih amatir. Regulasinya, Ya, Pak. kan kalau bicara industri, Ya. industri itu kan baru jalan kalau ada investasi. Pas saking gemesnya Presiden Pak Jokowi dengan sepak bola kita, dia mengeluarkan Impres nomor 13 ya. Nomor 3 2019. Nomor 3, sorry. 2019. Nah, percepatan sepak bola nasional. Apa kabar itu, Pak, sekarang, Pak? Kebetulan saya di federasi saya ditunjuk Sebagai? untuk menjalankan Impres ini. Ya, publik sempat maklum ketika dihajar COVID. Jadi kan semua melesu. Tapi yang namanya itu Impres kan harus tetap Sebenarnya secara jujur, Impres itu bukan ditujukan kepada federasi. Menpora ya. Saya nggak tahu Kemenpora. kemana. Jadi kita sebenarnya di federasi nggak dilibatkan. Kalau nggak salah Kemenpora itu. Ya, lalu Sangat, ya? saya terlibat. Saya lihat, saya buat tim kecil Oke. untuk Impres ini. Saya menemukan dua hal paling fundamental. Apa? Satu, masalah bibit pemain Nah, itu SSB, pembinaan. pembinaan. Indonesia paling hebat bermain sampai umur 16. Umur 16 itu Kita juara AFF, kita Asia, Iya. bisa kalahin Korea, kelompok umur itu kan. kelompok umur. Kenapa 16 ke atas kita memble? Memble. Ya, banyak yang setuju itu memble. Oke. Karena Ternyata SSB yang sekarang ada di seluruh Indonesia itu lahir ibarat pohon di hutan, tumbuh sendiri. oke. Tidak dia Tidak ada yang mengarahkan. Tidak ada yang mengarahkan. Jadi liar dong. Jadi liar, tumbuh karena lahannya bagus. Lahannya sudah bagus ya. Bagus. Nah, satu, kenapa tadi saya bilang sampai umur 16? Kita push harus menang, harus menang, harus menang. Manusia kan punya peak. Iya. Anak Eropa, Punya fase. anak Eropa di bawah umur 16 main fun, kalah menang nggak peduli.
16 ke atas baru dia berbicara. Setiap kepengurusan PSSI itu punya roadmap pembinaan sepak bola, Pak. Yes, saya belum selesai yang tadi. Lalu saya menemukan, saya suruh riset. Kita menemukan metode yang dibawa oleh Jerman. Ada yang namanya School of Excellence. Apa itu? Itu materi bagaimana kita godok dengan versi Indonesia. Saya mengharapkan di setiap provinsi ada satu School of Excellence supaya pemain-pemain yang ada di SSB tadi itu diambil, direkrut ke School of Excellence, maka dilatih dengan benar supaya dia menjadi bibit. Disaring lagi ya? Disaring lagi. Nanti kita pelatih-pelatihnya kita sekolahkan ke luar negeri supaya punya standar yang sama. Hari ini enggak. Pelatih yang di daerah A lain melatihnya, daerah B lain masing-masing. Jadi agak susah. Nanti kita buat standar. Jerman itu membuat standar, Belgia itu membuat standar. Hampir rata-rata gitu. Nah, kita tinggal pilih nanti model mana mau kita ambil. Itu satu yang saya ketemukan. Yang kedua, industrinya nggak jalan. Padahal ini menjadi dream dari semua pemain yang ada tadi. Pemain kalau bibitnya ada, kan dia nanti jadi profesi pemain profesional. Iya. Monetize lah tuh ya. Monetize. Industrinya nggak jalan. Karena perizinan itu menjadi momok bagi tidak terlaksananya industri. Industri butuh regulasi, Pak. Butuh regulasi, maka saya katakan izin keramaian itu harus dirubah menjadi izin industri. Dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Seharusnya menurut Bapak itu ditiadakan. Kalau mau jadi industri. Izinnya tetap ada. Ya, tapi bentuknya izin industri. Ya. Izin keramaian boleh dilakukan kepada tim amatir. Ketika dia industri, tidak lagi izin keramaian. Ya. Tapi memang sudah, izin itu memang sudah automatically ada. Ada, maka kita udah bisa buat schedule seperti Eropa. Agustus sampai April. Itu berarti salah satu handicap kita ya, Pak ya? Handicap hari ini. Hasil survei kami. Handicap. Dan disadari itu kemudian ketika kanjuruhan terjadi? Itu lain, different story. Tapi kalau semua industri ini jalan, maka semua pihak akan aware. Karena sistemnya jalan. Nah, kejadian misalnya standarisasi stadion, itu otomatis akan jalan. Ya, tapi kan dengan kanjuruhan itu menyerempet-nyerempet, Pak. Jadi begini, Bang Ucup. Bagaimana seorang klub berbicara industri kalau dia nggak ada kepastian? Bagaimana dia berani mau sewa stadion? Karena jadwal aja nggak jelas. Ya. Dia kalau tidak bisa sewa stadion, bagaimana dia mau membuat standar FIFA tadi? Korelasinya ke schedule. Schedule. Kalau dia bisa kontrak 30 tahun, maka dia build up itu stadion dengan standar FIFA. Kalau di luar negeri... Nggak usah 30 tahun lah, Pak. 10 tahun aja. Oke. Di luar negeri ada yang namanya monitoring room untuk security. Orang masuk pun lewat muka udah ketahuan. Ya, ini orang... Screening. Ini orang jahat. Ini orang... Jadi, kalau sekarang kan ini semua nggak jalan. Karena tidak ada investasi masuk. Oke. Jadi, suggest pendapat Bapak, opini Bapak mengenai... Katakanlah kita teruskan mengarah ke sana, ke industri. Ya. Roadmap mungkin udah beberapa roadmap dibuat. Suggest Bapak sementara ini apa? Sementara izin keramaian dijadiin izin industri. Dengan izin industri, maka ada kepastian, maka jadwal akan kita buat. Dan itu yang paling berperan adalah pemerintah dalam hal ini. Oh ya, karena pemerintah, presiden dan DPR. Ya. Kan. Lalu investasi akan masuk. Ya, mengundang investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ada kepastian itu. Ada kepastian. Kenapa? Market kita gede. Nah, itu seksi, Pak. Seksi, potensial. Ya, jadi bikin ngiler orang luar, benar kan? Ya. Jadi menurut saya, setiap klub yang ada di Liga 1 punya potensial. Ya. Opportunity meraih dana 150 miliar lewat market. Klub profesional ya? Ya. Lewat market. Dia jual sahamnya. IPO. Itu yang dilakukan oleh Inggris di Eropa. Dan Amerika itu hampir semua begitu. Tapi bagaimana mau IPO kalau kepastian? Nggak ada. Karena gini, kalau ada terjadi sesuatu seperti Kanjuruhan. Ya kepastian itu kan banyak, Pak. Pastian schedule, keamanan. Saya kasih contoh, Pak. Kasus seperti Kanjuruhan. Di sana akan berlaku hukum. Pidana atau perdata. Ya. Ibarat kita,
mau bawa mobil ada SIM. Ya. Begitu kita langgar, hukumnya kan ada. Ya. Kira-kira perumpamaan seperti itu. Oke, tapi Bapak optimis ya bahwa sepak bola kita akan menjadi industri ke depannya? Optimis, karena saya lihat semua udah bergerak ke sana. Oke. Udah bergerak ke sana. Sekarang apa pergerakannya? Ada broadcast sebagai partner. Dan udah running itu. Ya, di luar media ya. Ya. Kalau media, apalagi sekarang dengan digital, Ya. streaming udah meluas, ya kan. Lalu penonton. Dan menariknya Pak, kelompok umur timnas kita laku. Ya, itu kan luar biasa. Luar biasa kan bagaimana seniornya. Kalau dulu gitu. kan kita senior doang yang kita nonton. Nah iya, ini konon kabarnya di luar sana nggak selaku kita itu. Oh enggak. Ya kan, benar kan? Kita Tapi di malah sini lebih laku dia. Lebih laku dia. Karena dia lebih berprestasi. Betul. Tapi kita berharap nanti someday iya. semuanya punya nilai jual yang tinggi yang sama. Oke, Pak Hasani, masih ada lanjut, masih boleh kan saya tanya? Oh, silakan. Pak Hasani ini kan digadang-gadang mau jadi ketua LIB. Hah, baru dengar. Liga Indonesia Baru. Ya kan? Nah, itu bagaimana komennya? Baru dengar saya. Saya Esko. Saya bukan dengar, tapi saya membaca. Oke. Saya kan Esko. Oke. Sebenarnya Esko lebih tinggi dari direktur LIB. Esko lebih tinggi dari direktur LIB. Ya. Wah, catat itu. Oke. Karena Esko dan ketua umum itu satu paket. Oke. Jadi Maka, LIB kan yang ngangkat Esko. dia Ya, memang dia punya peranan yang lebih punya bagus. otoritas yang Ya, memang gini, kalau mau betulkan sepak bola, ya betul. terjun di LIB karena di situ langsung ke lapangan. betulkan kompetisinya. Ya, kalau di Esko kan lebih ke polisi. Iya. Speak. Ya, polisi ngangkat timnas, Ya. pelatih timnas, buat aturan. Rekomendasi. Kalau direktur LIB kan langsung membenahi. Ya. Saya tidak katakan kalau dipercaya saya alhamdulillah. Tapi Artinya Bapak bersedia. saya kan sudah pernah pegang Piala Presiden dan Sudirman kan itu kayak direktur kayak model LIB. Insya Allah. Kompetensi, capability, kualifikasi. Ya biarkan yang memilih itu menilai. Nah, ya. Oke, baik. Saya punya experience di situ. Oke, kemudian Pak, Bapak ini orang dikenal dekat dengan Pak Erick Thohir. Ya. Nah, beliau ada nggak kasih arahan kepada Bapak dalam mengelola olahraga atau sepak bola ini? Jadi gini, Pak Ucup, ini dari abang gua panggil Pak, karena lu udah panggil Pak Erick. Kok Bapak jawabnya narik napasnya dalam banget. Gimana Pak? 2001. Bapak masih di Amerika tuh? Ya, saya di Amerika. Pak Erick minta ketemu saya. Setelah Bapak jadi koresponden basket di tabloid Ternyata bola. dia penggemar gue. Ya karena dia orang basket. Ya, orang basket. Ketemulah di hari ulang tahun Pak Erick. Oke. Tahun 2001. Ngobrol lah kita. Dia bilang gini, Bang, enak benar ngobrol sama abang. Nyambung. Kita berbicara tentang olahraga. Iya. Sepak bola, basket, segala macam. Tentang potensi. Oh, udah ngomongin sepak bola hari itu? Oh iya, potensi. Ya. Industrinya. Ya. Oh, udah ngomongin industrinya ya? Nggak sekedar minta tolong uruslah basketnya Jadi atau gini, bagaimana? Bang Ucup. Sebelum saya ketemu Pak Erick, Ya. saya ketemu dengan salah satu tokoh sepak bola, Siapa dia? Pak Agung Gumelar. Pak Agung. Waktu itu Pak Agung ketua PSSI. Ya. Datang ke New York, menteri kalau nggak salah. Menteri Perhubungan. ya. kalau nggak salah. Saya minta waktu, ketemu. Saya waktu itu kerja di investment company. Di New York. Saya membaca sebuah artikel di New York Times tentang Liga Brazil. Oke. Liga Brazil coba mengadop Liga Premier League. Inggris. Liga Premier League setelah di bench, dia belajar dari sisi sportnya, dari Liga American Football, MFL, untuk sisi bisnisnya. Diadop, dimodifikasi dengan versi Inggris. Berhasil. Oh, oke. Hari ini berhasil. Dulu orang nggak mau nonton Liga Inggris. Orang dulu pilihnya Liga Italia. Iya, lebih seru. Serie A. Ya, Serie A. Ante Pesiarin itu. Ya. Lalu hari ini
Liga Premier League menjadi one of the best league in the world. Brazil coba meniru. Mana akhirnya dia belajar lagi? Ya, dari sisi liganya. Dari sisi pemain kan kalau Brazil udah secara alam udah bagus. Gue baca, gue lihat Brazil sama kita kan sama besar negaranya. Sudah potensial juga. Gue ngobrol nih sama teman-teman yang investasi. Ini gimana? Wah nggak gampang ngurus banyak kepala. Nah, Brazil waktu itu coba ambil satu investor dari Dallas. Dari Amerika, tanam uang di sana. Saya ngomong dengan Pak Agung pada saat itu. Saya bilang, tahun 2001, Pak Agung, ini ada potensial 1 triliun. Bapak kasih masukan ya? Oh iya. Ada potensial 1 triliun. Pak Agung mikir, ini orang gila kali ya, ngomong 1 triliun 2001. ANTV baru based on data dari itu? Ya. Karena lihat penduduk kan. Sama penggemar kan. Ya udah. Kayak Pak Agung. Jadi artinya hari itu Bapak udah interest dengan industri olahraga ya? Ketemu Pak Erik, saya cerita. Pak Erik bilang, ayo Bang pulang nemanin gua. Pulang. Sampai kemari. Pak Agung slow respon, Pak Erik speed. Ngajak saya pulang kita buatlah nama Mahaka Sport. Pak Acuk tahu dong? Tahu saya. Bareng dong kita. Dulu kan bantu. Saya juga ditawarin dulu, cuma saya milih Antv aja. Nah, terus di situ saya hampir frustasi 3 tahun. Awal-awal nih. Ya, karena apa yang saya cerita, apa yang saya mimpi di Amerika, semua nggak ada. Nggak bisa diterapkan? Nggak bisa diterapkan. Oke. Apa komentar Pak Erik? 3 tahun loh. Mahaka Sport kita tutup. Saya dilempar ke Jak TV. Saya orang pertama yang bangun Jak TV. Nah, dari situ. 8 bulan saya nggak tahan di Jak TV. Ternyata saya tidak cocok kerja di TV. Hari itu sempat disuruh ngurus basket nggak? Belum. Jadi suruh bikin Mahaka Sport. Nah, saya cerita dulu saya kenapa nggak suka di TV. Saya dengar ide orang aja, capek gue. Ide gue nggak jalan. Ya kan? Gue bilang sama bos. Pak Hasan ini dulu pernah jadi penyiar golf ini di Metro TV dulu dia. Produsernya. Jadi gue bilang, gue nggak marah bos sharing. Udah Bang, terserah lu dong. Marah dia. Terserah lu. Dapatlah gue jalankan Mahaka Sport lagi. Dihidupkan lagi. 2005. Basket. Main dalam kerangkeng. Krasbon. Udah. Pegang. Nggak lama gue pegang klubnya bos Erik. SM. Gue diangkat jadi direktur operasional. Gue tanya, mau berapa tahun juara? Terus terjadi 7 tahun, 5 tahun di tangan gue, 3 tahun betul-betul. Nah kemudian dari basket, kemudian kenapa akhirnya dia mengarahkan ke bola? Jadi gini, waktu itu Pak Erik ada yang desak supaya mimpin PSSI. Sebelum beliau jadi menteri ya? Belum jadi apa-apa. Belum ada Asian Games juga, kalau nggak salah. Sebelum Asian Games. Terus? 2019. Yes. Setelah Asian Games ya? Setelah Asian Games. Ada yang minta ke beliau untuk jadi PSSI. Ya sebelumnya kalau nggak salah Koni dulu dia, kalau nggak salah. Koi ya. Beliau ada yang minta. Dia konsul sama saya. Minta pendapat. Saya bilang, ya sepak bola lebih spread. Kita membawahi beda dengan basket. Iya. Basket lebih compact, orangnya lebih enak kita ajak ngobrol. Kalau sepak bola kan backgroundnya macam-macam. Kepentingannya juga macam-macam. Ya terserah bos. Kalau bos confident, nggak Bang, saya kan baru jadi members IOC waktu itu. Saya ragu ini, nanti bisa pecah. Ya abang aja lah masuk ke Esko. Bantuin sepak bola. Nanti kan kita mau jadi tuan rumah Piala Dunia. Nanti ya bantu-bantulah. Abang di dalam, saya di luar. Itu ceritanya saya masuk bola. Dari situ berangkat ya? Berangkat. Ya udah, saya coba lobby teman-teman. Kalau nggak salah, abang pernah kali di direktur marketing dulu ya, sebelum Esko ya? Direktur marketing saya zamannya Pak Nurdin ya? Pak Nurdin Halid.
Ya kan sempat kan? Ya, Pak Nurdin kemudian jadi Esko. Jadi saya Esko gagal dulu. Oh gagal, sempat gagal. Setelah Piala Presiden, saya pikir semua orang suka sama saya kan. Saya ngelamar jadi Esko. Kalah gue. Kalah 3 suara sih. Oke. Nah kemarin, alhamdulillah menang Esko. Sampai sekarang. Menjelang closing nih, Pak Erik lagi saya mau tanya. Dia punya peran, ya sebagai teman, sahabat atau apa, mengarahkan abang untuk terlibat di olahraga Indonesia. Sepak bola sekarang, dia punya pengaruh, punya direction untuk itu. Nah menurut abang kalau dia diusulkan menjadi ketua umum PSSI itu bagaimana sebagai orang dekat nih? Oke, saya berbicara dari sisi profesional. Karena kalau saya bicara sebagai orang dekat Pak Erik, nggak objektif nanti. Nggak objektif. Tapi saya bicara dari sisi profesional. Kita perlu tokoh-tokoh seperti dia hari ini di sepak bola. Iya, tidak ada yang meragukan. Ya, tidak harus Pak Erick Thohir. Siapa saja. Tapi kita butuh orang-orang seperti beliau. Dalam hal networking, leadership, knowledge. Dia yang terbaik. Dari sisi profesional saya mengatakan saya udah ikut beliau yang profesional dari Asian Games. Tepat negara menunjuk dia sebagai pemimpin di Asian Games. Kenapa dia berhasil di Asian Games? Karena dia bukan pemimpin yang ego. Tapi dia sangat welcome kepada semua talent yang terbaik. Kok kalau saya merasa begini, sekelas Pak Erik itu sebenarnya kualifikasi dia sudah bukan lagi memimpin PSSI, tetapi levelnya sudah kelas AFC atau kalau perlu jadi exco FIFA. Bisa-bisa dia satu hari jadi presiden FIFA. Hopefully. Ya, tapi kan dia harus buktikan dulu. Ya iya dong. Kan nggak woro-woro langsung jadi presiden FIFA. Ya. Nah, sekarang PSSI kalau misalnya beliau jadi pemimpin, belum tentu juga PSSI berhasil kan? Kan harus dibuktikan dulu. Betul. Cuma kalau saya sudah 20 tahun sama beliau dan saya belajar waktu Asian Games dari sisi profesional, saya yakin. Kenapa? Kalau beliau bisa merekrut orang-orang terbaik yang ada di Indonesia ini, yang senang bola, paham bola, industri bola. Menarik. Artinya kans beliau besar. Ya. Pemerintah pun rasanya mendukung. Beliau itu good manager. Good manager. Good manager itu mendengar, tapi decision ada di dia. Saingannya kira-kira menurut abang ada nggak? Siapa? Oh banyak. Kalau muncul nama yang kita lihat kan ada. Ada Pak Haritanu, ada Pak Hasanul Kossasi, ada Pak Lanyala. Ya tinggal bersaing lah mereka ya. Tinggal bersaing. Ada Ratu Tisa. Ya, segala macam. Jadi silakan bersaing. Tapi memang sepak bola kita memang butuh figur yang bukan lagi bicara kawasan. Sudah harus. Saya melihat gini, hubungan Pak Erik. Karena begini Pak, saya mengamati itu untuk kelas Esko AFC aja orang kita belum pernah loh Pak. Ya. Apalagi Esko FIFA. Ya. Ada dulu Pak. Pak Dali Tahir kan tapi bukan Esko, dia komite etik. Ya. Nah artinya harusnya kan AFC atau AFF lah kita pegang ketuanya kan. Begini Pak. Nggak mungkin kita pegang itu posisi di AFC, AFF atau FIFA. Kalau prestasi kita belum bagus. Prestasi tim atau? Ya termasuk organisasinya. Organisasi. Kan biasa kalau sehat organisasi, pasti sepak bola juga nggak ikut sehat. Hari ini kan kita. Jadi linear lah mereka. Ya, hari ini kan kalau kalah marah dituduh ini. Itu tadi apa? Falling in love. Jadi buta kadang-kadang kan. Ya, kita kan satu grup kan tahu lah kan. kalau sudah itu, wah ini begini. Okay. Nah, tapi nggak bisa kita katakan gimana. Begitulah orang cinta sepak bola kita. Jadi seperti crazy gitu orang bilang. Kalau udah crazy kan nalar sehatnya menjadi hilang. Oke, ngomongin KLB. Februari ya Pak? Februari tanggal 16. Esko sepakat untuk mundur? Esko otomatis.
otomatis. Ini kan dia harus ini kan, menarik diri kan. Visi Bapak, prediksi kalau pertandingan prediksi akan bagaimana? Ke depan. KLB aja dulu deh. Oke, saya nggak KLB gini kan, mulai sekarang kan sudah ada pendaftaran nih untuk Esko. Akan ditutup tanggal 16 Januari. Esko, ketua umum, wakil ketua umum. Silakan mendaftar. Selama tidak ada pelanggaran statuta, apa yang dilanggar statuta? Tidak boleh yang ketiga. Kalau sudah 2 periode, tidak boleh periode keempat. Kalau udah 3 kali berturut-turut, tidak boleh. Berturut-turut atau tidak berturut-turut. Bapak optimis akan melahirkan para pengurus yang better than yang ada sekarang? Tidak bisa dijamin, Pak Otu. Karena itu kan tergantung yang milih. Karena kita punya sistem kan footer. Footer itu ada 34 dari Asprof, ada 18 dari Liga 1, ada 16 dari Liga 2, ada 16 dari Liga 3. Pak Hasan masih tertarik jadi pengurus lagi? Saya kalau dicerita untuk sepak bola, kerjaan saya belum selesai. Artinya masih penasaran? Masih penasaran. 3 tahun terakhir saya di Esko, 2 tahun pandemi. Pak, tapi saya titip Pak, bagaimana kita bisa berkuasa juga di pengurusan AFF, AFC sampai ke FIFA? Saya begini, saya kalau di PSSI-nya, karena lagi-lagi itu kan di buat federasinya sudah bagus, waktu kita ke sana kita nggak diremehin juga. Bapak melihat itu ya? Ya, daripada kita dilecehin, mendingan kita nggak usah dulu. Jadi, tapi kalau Indonesia kita sudah strong, bagus, baik prestasi, baik manajemen liga, bagus di mata orang, waktu kita masuk ke AFF, kita dipandang orang. Oke, Pak Hasan nih, sebelum kita closing, ada yang harus kita konklusikan, yaitu masalah naturalisasi, kemudian barusan KLB, pembinaan, mungkin ada yang Pak Hasan ingin sampaikan ke viewer kita. Ya, saya ingin mengatakan gini. Naturalisasi dulu lah Pak. Naturalisasi ini bukan program jangka panjang. Tapi tidak juga kita sebut jangka pendek. Bila diperlukan, ini kita tetap manfaatkan. Tapi apabila kita sudah mempunyai materi-materi selevel pemain-pemain di Eropa, automatically yang kita akan pilih yang dalam negeri dulu. Yes. Kenapa harus jauh-jauh? Ya kan? Kalau ada di kita. Kalau ada di kita. Tapi kalau memang tidak ada, sebagai penggemar timnas yang Garuda di dadaku, kalau kalah sedih juga, Bos. Ini udah lama sekali kita nggak angkat piala untuk kawasan ASEAN aja, Pak. Nah, apakah naturalisasi ini bisa memberi kita cita-cita itu? Gagal berhasilnya naturalisasi yang baru aja ini, Pak, orang akan selalu ingat Bapak loh. Ya kita berharap si Jordi Amat, Sandy Walsh nanti kemudian. Saya gini, saya tidak melihat dia. Walaupun yang rekomen itu Sintayong. Saya tidak melihat dia real naturalisasi. Oke. Tapi anak Indonesia yang sudah meninggalkan Indonesia kembali ke kampungnya. Ya, mudah-mudahan mereka berhasil mengangkat memberi. Ya, karena saya bangga karena mereka masih bangga dengan Republik Indonesia. Kita berharap Piala AFF kita pegang kali ini. Betul. Setelah sekian tahun enggak. Soal pembinaan, ini menjadi konsentrasi kita. Karena kalau pembinaan tadi saya katakan, benar-benar kita bisa bangun School of Excellence, kita bisa bangun banyak lapangan yang punya standar FIFA, maka kita akan melahirkan banyak bibit, malah kita yang import seperti Brazil. Semoga. Nggak kita ekspor. Ya. Roadmap-nya sudah. Kita ekspor apa? Ekspor. Keluar. Nggak kita import ke dalam. Ya kan? Kenapa? Kita banyak sekali bibitnya. Tapi harus kita benahi. Dan banyak sekali sebenarnya orang yang mengerti dan paham sebenarnya Pak. Cuma belum. Ya tadi. Terrekrut. Saya belajar satu contoh di Belanda. Waktu saya ke Belanda kemarin. Federasi Belanda itu menerapkan sistem dari SD. Dari SSB paling rendah. Jadi kalau di kita pemain SSB, kalau diambil SSB lain, itu nggak ada regulasi. Di Belanda, kalau pindah dari Ajax ke Feyenoord misalnya, atau ke VSP misalnya, itu ada regulasi yang harus dibayar. Nah, itu yang saya pingin nanti ke depan, federasi membuat regulasi itu dari dasar. Terjadi di sini. Nah, bila perlu pemain itu sudah terdata dari awal, jadi kita tahu bibit ini dari mana asalnya.
Oke Pak Hassani, tentang industri sepak bola, conclusion-nya. Industri sekarang sudah mengarah ke sana. Klub sudah mengarah ke sana. Rata-rata hari ini ada triliunan yang berputar di arena sepak bola. Klub Liga 1 per klub udah 30 M. Dan kita adalah pasar. Kita pasarnya cukup besar. One of the biggest. Seksi. Jadi kalau dibantu dengan regulasi yang bisa membuat industri ini jalan. Regulasi. Wow. Saya katakan maka semua impian kita tentang sepak bola semuanya akan tumbuh. Automatically. Nah, yang terakhir, itu kita lihat Jepang. Jepang ya berhasil dia. Nah, yang terakhir KLB. Ya, saya mengharap KLB bisa lahir pengurus yang baik, yang profesional, yang memikirkan sepak bola, supaya sepak bola kita yang hari ini sudah bagus, lebih bagus lagi. Oke. Itu harapan saya. Masih ada bahasan nih yang mau disampaikan untuk publik sepak bola nasional yang nggak bosan-bosannya terhadap perkembangan? Ya, saya mengharapkan mudah-mudahan kita belum pernah juara AFF. Tolong Pak Sintayong buat tim kita bangga. Tapi jangan jantungan ya. Semoga juara. Semoga juara. Pecah telur. Jangan juara 2 terus. Ya. Jadi juara 1. Terima kasih Pak Hassani bincang-bincangnya. Siap. Alhamdulillah, semoga Bapak sehat selalu dan sepak bola Indonesia terus maju dan maju menjadi industri, memberikan kebanggaan bagi publik sepak bola nasional. Terima kasih atas atensinya, pemirsa Mitra Olahraga dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa buat Mitra Olahraga, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Lensa Olahraga, serta following IG Lensa Olahraga di Lensa Olahraga ID, dan juga Facebook Lensa Olahraga. Saya Yusuf Ibrahim dan tamu saya Pak Hassani yang awet tua Pak. Awet tua, jangan awet muda Pak, tua kita tetap sehat. Pamit dulu, tonton terus Lensor Podcast ya, karena Lensor Podcast saatnya olahraga bicara. Thank you Pak.